Ya, apa kabar semuanya? Sama budaya. Oh, budaya. Thank you, Cicipin. Oke, sebelumnya bagi yang belum belum kenal dengan saya memperkenalkan kembali, saya Vena, PIC dari Galeri Investasi Digital CD. Sebelumnya, bagi yang belum tahu CD adalah komunitas bagi para sarjana dan profesional Buddhis Indonesia. Dan Git sendiri adalah tempat wadah untuk memberikan edukasi mengenai pasar modal. Tentunya berharap ada inklusi ya Koko dan Cici dengan melakukan download aplikasi Aspas dengan memasukkan kode referral PERK0243. P dari Papa, E dari Eko, R dari Romeo, K dari Kakak, langsung mengikuti dengan angka 0243. GitCD berkolaborasi dengan Surya Fajar Sekuritas yang sudah beranggotakan IDX dan diawasi oleh OJK. Nah, sebenarnya sebelumnya ini juga GitCD sudah mengadakan webinar dengan rutin yang dilakukan satu bulan dalam 2 kali di minggu kedua dan di minggu keempat. Jadi bagi teman-teman yang ingin tetap selalu ikut di acara webinar kita, tetap selalu ingat jadwalnya kita ya, di minggu kedua dan minggu keempat, di hari Selasa jam 19.30 WIB. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep market struktur dalam smart money trading. Nah, kira-kira nih seperti apa ya? Kalau market struktur ini kan merupakan salah satu para trader saham ataupun dunia dunia trading lah ya. Itu merupakan hal yang udah semua udah tahu lah ya. Tapi kira-kira saya tapi nggak tahu nih teman-teman di sini udah tahu apa belum nih. Tentunya semoga aja informasi yang akan diberikan oleh Coach Ubay bisa memberikan manfaat buat para Koko dan Cici ataupun teman-teman yang lainnya. Oke, saya persilahkan, saya panggil aja nih Coach Ubay. Coach Ubay, apa kabar Coach? Baik, Ci. Suaranya kedengeran Oke, ya? boleh diperkeras lagi? Oke, tes tes. Suaranya kedengeran? Aman? Oke, siap, aman. Oke, Oke. Coach. Gimana nih, Coach, kira-kira nih, Coach, mengenai konsep market struktur nih, Coach, Ya, dalam smart money trading? Mungkin mau langsung share screen? oke. Langsung aja ya kali ya, Ci. Share screen. Oke, Boleh. sebentar. Eh, ke PPT-nya. Ini udah kelihatan PPT-nya? Oke, siap, sudah Mungkin kelihatan. Gimana, teman-teman? Teman-teman juga di sudah kelihatan full semua screen dulu ya? ya. Full screen dulu. Nah, oke. Mungkin selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Ubay dari analis dari Surya Fajar Sekuritas. Kita malam ini mau bahas mengenai market structure dalam smart money. Jadi sebenarnya yang dimaksud dalam smart money ini adalah materi kemarin, ya. Materi yang kemarin kalau teman-teman atau Bapak Ibu masih belum lupa, kemarin kita sempat membahas mengenai akumulasi dan distribusi. Jadi ini adalah gabungan, ya, bagaimana kita memadukan market structure dengan, ya, smart money atau akumulasi dan distribusi. Jadi ini adalah pelengkapnya. Karena kemarin kan kita untuk mengetahui nih saham apa yang bagus gitu. Tapi di hari ini kita akan bahas di mana entry-nya. Nah, bagaimana melihat bagusnya tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi dia bagus ya sahamnya, tapi sudah di atas harga sahamnya gitu. Tapi nanti di sini kita akan bahas secara mendetail ya, mendetail mengenai market structure. Tapi sebelumnya mungkin market structure ini adalah materi basic basic ya atau fundamental di teknikal. Namun ini banyak banget market structure tuh diremehkan. Padahal sebenarnya yang penting adalah seperti ini gitu. Oke, mungkin kita langsung aja terkait materi market structure. Ya, di ini kita load dulu ya materi yang kemarin terkait akumulasi dan distribusi, bahwa kalau akumulasi ini smart money-nya mengumpulkan saham, ya, dari para retail, ya, dari para trader, lalu dikumpulkan, kemudian sahamnya akan dinaikkan, kemudian dan didistribusikan di harga atas. Seperti itu. Nah, ini ya terdapat eh, 3 fase ya, sorry 4 fase. Di sini ada akumulasi, kemudian markup,
distribusi, dan markdown. Sini ada gambarnya yang mengilustrasikan dari keempat fase tersebut ya. Di sini smart money-nya akan akumulasi, lalu smart money-nya akan memarkup harga sahamnya, kemudian akan mendistribusikan sahamnya ke para retail, kemudian diturunkan kembali, kemudian diakumulasi akumulasi lagi, di markup kembali, distribusi lagi, di markdown. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya terkait akumulasi dan distribusi di materi yang sebelumnya terkait akumulasi dan distribusi. Nah, setelah mungkin kita mengingat kembali ya terkait materi sebelumnya, kita langsung aja terkait apa itu market structure. Jadi market structure ya biasanya di analisa teknikal teman-teman atau Bapak Ibu mungkin melihat ya bagaimana pergerakan saham naik, habis itu turun, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi. Tapi nggak tahu cara melihat secara pastinya ini marketnya market apa, trennya tren apa. Karena kalau melihat dari cuman kayaknya kayaknya downtrend deh. Downtrend tahunya dari mana gitu. Nah, sebenarnya ya downtrend, uptrend, sideways itu ada rumusnya atau kita bisa lihat ada pakemnya. Nah, di sini pakemnya ini semua trader seharusnya sepakat. Ya, karena memang pakemnya itu pasti gitu. Kalau saham itu uptrend harus seperti ini. Kalau kalau tidak seperti ini berarti dia belum uptrend seperti itu. Nah, struktur market itu melihat pergerakan teknikal untuk mengetahui apakah saham tersebut dalam fase uptrend, downtrend, dan sideways. Kemudian, ya, di sini ya kita akan di webinar kali ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, struktur market trending, struktur market ranging, ciri-ciri pembalikan tren, struktur internal dan eksternal. Jadi mungkin masih ada yang baru-baru ya. Apa sih market trending, market ranging itu apa sih? Terus pembalikan arah tuh maksudnya gimana gitu. Terus struktur internal dan eksternal tuh apa gitu. Oh sebutannya baru gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Nah, next. Nah, di sini struktur market trending ya. Di struktur struktur market trending itu dikarenakan terdapat BOS. Nah, nanti apa sih BOS? Nanti kita langsung ke chartnya aja karena kalau cuma menjelaskan gini kan rasanya kurang gitu. BOS apa sih BOS? Jadi BOS itu adalah break of structure. Dia membreak ya atau mengubah atau dia naik kembali dari ya strukturnya. Nah, BOS ini kalau di uptrend dia dilakukan secara terus-menerus ke atas. Nah, contohnya ini ya di sini. Kemudian eh, BOS adalah ketika harga bergerak melebihi area close high sebelumnya. BOS terdapat di 2 market, yaitu market uptrend dan downtrend. Jadi trending itu terdiri dari market uptrend dan downtrend. Nah, mungkin kalau cuma jelasin ini mungkin sedikit susah ya, tapi kalau misalnya kita lihat langsung dari chartnya, ya kita langsung aja lihat dari chartnya. Oke, coba kita ini chartnya udah kelihatan. Oke, sudah coach. Oke, mungkin karena yang lagi uptrend ya sekarang mungkin adalah kenapa ya, BRIS lah, BRIS ya. Nah, BRIS ini ya maksudnya break of structure adalah seperti ini ya. Saham ini dia naik dari area high-nya sebelumnya ya. Nah, ini adalah BOS atau break of structure-nya. Nah, kita lihat juga ya, BOS terjadi juga di atas seperti ini ya. Kemudian terjadi lagi seperti ini, kemudian terjadi lagi seperti ini. Nah, BOS yang terus-terusan terjadi ke arah atas ini kita sebut adalah ya BOS uptrend ya. Jadi break of structure di fase uptrend. Hmm. Nah, kalau dia ya misalnya sahamnya dia misal di sini, misalnya ya di sini dia sebentar, misalnya di sini ya dia gagal untuk melakukan BOS. Nah, misalnya ini BOS ya. Kemudian sahamnya coba kita ilustrasikan seperti ini sahamnya. Dia ke sini, dia ke sini.
dia ke sini. Nah, maka sahamnya ini nggak ada BOS ke atas lagi. Artinya sahamnya berhenti untuk uptrend. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, dia gagal untuk ya membentuk BOS yang baru. Kalau dia berhasil, maka chartnya akan seperti ini seharusnya ke atas seperti ini. Ya, akan seperti ini chartnya. Bentar. Nah, harusnya seperti ini. Tapi karena tidak terjadi BOS, ya, maka dia akan membentuk ya BOS ke bawah. Nah, contohnya apa BOS ke bawah? Kita coba ke saham Unilever. Ya, di saham Unilever ini kelihatan di sini ini sudah tandain. Kalau saham Unilever ini terjadi BOS di bawah, ya, kemudian BOS lagi, kemudian BOS lagi. Artinya saham Unilever ini ya itu di ya market downtrend. Ya, sedangkan BRIS yang tadi, ya BRIS yang tadi ini karena dia BOS ya ke atas atas seperti ini, terus-terusan terjadi ke arah atas, maka kita sebut sebagai ya market uptrend. Nah, jadi BOS ya itu adalah break of structure. Maksudnya structure itu apa sih? Misalnya nih, strukturnya tadi adalah downtrend. Ya, di sini kita di sini downtrend, kemudian dia break, ya, maka strukturnya ini akan berubah. Kemudian dia break lagi, ya, akhirnya dia naik, break lagi, naik, break lagi, naik. Maka kita sebut ya break of structure ini adalah di market uptrend. Seperti itu. Sedangkan kalau di downtrend, maka BOS-nya di bawah. Nah, contohnya mungkin di saham BRIS, ya kita di sini saham BRIS. Nah, kita pakai ini, ya, trendline, ya, saham BRIS. Nah, ini terjadi BOS di bawah, kemudian terjadi BOS kembali, ya, kemudian jadi BOS kembali. Ya. Maka saat saham BRIS di pertengahan 2021, sorry, ini kita yang dulu, pertengahan 2021 hingga ya pertengahan 2022 ini masih dalam fase downtrend. Saham yang kita bisa lihat bahwa BOS-nya terus-terusan dijebol, sebaiknya kita hindari dulu. Ya, itu basicnya, basic dari trading. Karena kita tidak bisa untuk melawan arah. Seperti materi yang kemarin, ya, kita jangan melawan arah. Kita mengikuti ya smart money atau big money. Nah, smart money atau big money ini pasti ingin harga sahamnya untuk dinaikkan. Oleh karena itu, kita mengikuti ya saham ketika dia terus-terusan melakukan break of structure ke atas seperti itu. Oke, nah ini adalah eh, struktur market uptrend ya. Kalau sorry ini mungkin ini ya. Kita ke PPT-nya lagi. Nah, ini PPT-nya kelihatan ya. Nah, di PPT ini adalah bagaimana struktur market uptrend itu terjadi ya. Harga saham mengalami kenaikan tidak langsung naik, tetapi biasanya akan membentuk struktur market seperti ini. Ini gambarnya nanti mungkin kita akan langsung ke chart ya, karena memang penting banget untuk kita melihat langsung chart ya. Dan di sini high itu H itu ada artinya high, harga tertinggi. Kemudian higher low itu adalah ya harga rendah dibandingkan tinggi yang ini. Ya, kemudian higher high adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Nah, kita langsung lagi ke chart ya, karena kurang afdol kalau misalnya kita cuman teori aja tapi nggak praktek di chartnya. Nah, contohnya adalah ya ini saham BRIS lagi ya, karena mungkin ini saham BRIS aja deh. Nah, di sini kita lihat ya, saham BRIS struktur marketnya, apakah struktur marketnya seperti uptrend atau tidak. Nah, di sini dia bentuk high ya, dia bentuk higher low, dia BOS ya, dia BOS membentuk higher low lagi, dia BOS membentuk high, terus membentuk higher low lagi dan membentuk high yang baru seperti itu. Dan artinya memang ya saham BRIS itu mengalami fase uptrend.
inilah saham-saham yang sebaiknya kita beli. Tapi bagaimana entry-nya? Entry-nya nanti kita lihat di belakangnya, karena di belakang nanti juga kita ajarkan bagaimana entry-nya yang bagus gitu. Nah, kita balik lagi ke PPT ya. PPT kita balik lagi. Nah, ini struktur market downtrend ya. Sama seperti uptrend, kalau sebedanya ini ke bawah dia. Dia mengalami penurunan, namun penurunannya tidak langsung. Dia akan naik terlebih dahulu, kemudian turun lagi, turunnya lebih dalam dibandingkan kenaikannya. Nah, L di sini adalah low, ya, LH artinya adalah lower high, harga yang tinggi dibandingkan low sebelumnya, kemudian membentuk lower low, atau harga yang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya. Nah, di sini mungkin kita lanjut lagi ya ke chart kita ya. Kita coba cari saham yang lagi downtrend tadi ya, Unilever ya. Unilever ya. Kita coding dulu. Di sini dia membentuk low ya. Sini dia membentuk low, dia membentuk lower high ya. Dia membentuk lower low kembali ya. Membentuk lower high, membentuk lower low. Nah, tapi kalau semisal Unilever mau untuk ya kembali uptrend, tentunya dia harus berubah struktur marketnya dari seperti ini ya menjadi seperti ini. Ya, tapi karena dia terus-terusan gagal untuk membentuk high, seharusnya high-nya kalau mau uptrend dia ke sini, tapi dia malah di sini. Dia tidak membentuk ya, dia tidak membentuk BOS di atas. Tidak membentuk BOS di atas ini, dia tidak terjadi. Kemudian harga yang di bawah ini juga tidak membentuk BOS di atas ini. Maka artinya saham Unilever ini terus-terusan membentuk lower low atau BOS ke bawah. Ya, trennya jebol terus, supportnya jebol terus ya. Maka dia artinya dia downtrend. Inilah saham-saham yang sebaiknya kita hindari kalau ya kita tidak bisa disiplin untuk melihat saham. Kemarin mungkin di investor inkubator kita sempat ya merekomendasikan Unilever ya tepat di harga support di tahun 2011-nya ya di harga 2.720 dan kita bisa take profit di harga 2000 ya sorry 2.830. Jadi mungkin bisa dilihat di investor inkubator, tapi sudah kita sarankan untuk take profit terlebih dahulu ya di harga 2.820. Sorry 2.820 beli, 2.920 jual. Nah, kemudian ini contoh saham uptrend, kita balik lagi ke PPT. Nah, ini adalah contoh saham uptrend. Kemudian ini adalah contoh saham downtrend ya tadi Spris dan Unilever. Kemudian ya ini adalah struktur market ranging. Maksudnya market ranging itu apa sih? Ya ranging ya range-nya itu sama. Nah kalau kita lihat di sini ya range di saham ini dia range-nya sama ya. Artinya saham ini dia bergerak cenderung di harga yang sama. Dia ke bawah, dia ke atas, dia ke bawah lagi, dia ke atas lagi. Seperti itu. Nah, contohnya adalah ya, kalau kita lihat di market ranging adalah coba sebentar kita lihat. Nah, ini saham Unilever mungkin kita balik lagi ke chart ya. Kita balik ke chart yang sudah terlihat chartnya. Nah, kita lakukan ya. Kita pakai ini. Yes. Ya. Nah, ini adalah market ranging. Artinya dia saham bergerak, dia bergerak ya, bergerak di rentang area yang sama atau cenderung sama ya. Terjadi terus-terusan, terjadi terus-terusan. Nah, dan akhirnya dia akhirnya apa? Dia akhirnya break of structure di bawah. Ya, BOS di sini. Nah, break of structure di sini. Dan akhirnya dia downtrend. Kemudian setelah downtrend, dia BOS terus ya. Akhirnya ya ini setelah ini dia downtrend terus. Maka kalau Bapak Ibu nggak bisa disiplin ya, misalnya udah tahu nih ini BOS ke bawah, artinya apa coach? Artinya bakal downtrend. Tapi kok rasanya sayang gitu Unilever, sedangkan Unilever kan produknya kita banyak beli, banyak pakai, tapi
secara price action saham Unilever itu sudah kurang bagus. Dan kalau kita lebih teliti, memang ya kinerja dari Unilever dari tahun 2020 itu terus menurun. Ya, mungkin bisa dicek, ya, laba bersihnya terus menurun. Walaupun memang dia masih mencatatkan net profit, ya, net profitnya cukup besar, namun secara kinerja fundamental dia terus menurun. Akhirnya memang ya di digambarkan oleh teknikal ya, dia terus-terusan break of structure di bawah, artinya dia downtrend seperti itu. Nah, kita balik lagi ke market ranging. Nah, ini ya kalau di atas dia pasti membentuk high-nya, sini membentuk high, ya. Di bawah dia membentuk low. Nah, kemudian ini adalah ya equal high, ya. Maksudnya equal apa? Maksudnya adalah harganya ya sama dengan high sebelumnya. Kemudian dia membentuk equal low, equal low. Ya, karena low-nya cenderung mirip ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, high-nya juga cenderung mirip seperti itu. Nah, kita balik lagi ke PPT ya. Kita selesaikan dulu PPT-nya. Oke, selanjutnya ya ini sideways ya, dia cenderung mirip ya. Kalau tadi Unilever itu setelah naik dia sideways, ada juga setelah turun dia sideways dulu. Seperti itu. Ciri-cirinya adalah ya dia membentuk high, membentuk low, equal high, equal low, equal high, equal low, equal high, equal low. Jadi harganya cenderung sama. Ya. Oke. Nah, ini di saham ASI ya. ASI mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin oh sorry, bukan ASI ini. Adaro ya, Adaro. Nah, kemudian ya, di sini yang menarik adalah ya ciri-ciri pembalikan tren dan identifikasi pembalikan tren. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu. Ah, kalau cuman apa kita udah tahu ini market sideways, market downtrend, uptrend, itu mah gampang coach. Nah, ciri-cirinya gimana ya untuk mengetahui ya tren itu sudah pasti eh, akan turun. Konfirmasinya seperti apa? Nah, syarat yang terjadi ya untuk melakukan perubahan tren, misalnya dari uptrend ke downtrend atau dari downtrend ke uptrend atau ya downtrend atau uptrend ke sideways ya adalah harus ya terjadi change of character atau CHOCH. Ya kita singkatkan aja jadi CHOCH. Tapi karena panjangnya adalah change of character. Lalu membuat new high, lalu membentuk new low. Maksudnya apa sih? Nah, kita coba ke chart aja langsung ya. Karena kalau teori saja kayaknya sedikit kurang ya. Misal kita gambar seperti ini ya. Ya, salah saham dia downtrend. Dia downtrend, kemudian downtrend, kemudian downtrend, kemudian downtrend, ya, ya. Kemudian dia membentuk high yang seperti ini, dia membentuk high seperti ini, low seperti ini, dia membentuk high. Syaratnya yang pertama tadi ya, seperti ini itu adalah dia harus membentuk change of character. Change of character adalah seperti ini. Coach bukan itu ini ya, apa namanya? BOS. Ya, ya, memang BOS tapi karena dia BOS-nya ya adalah mengubah yang tadinya adalah downtrend menjadi uptrend, maka kita sebut adalah ya CHOCH karena dia adalah dia mengubah strukturnya itu. Maksudnya apa sih? Karakternya berubah dari downtrend menjadi uptrend atau dari downtrend menjadi sideways. Ya, kalau misalnya ya dia seperti ini bawah ke bawah ke bawah ke bawah, nah maka kita sebut di sini adalah BOS, break of structure. Ya. Nah, BOS bisa kita sebut adalah pelanjut kelanjutan dari tren. Ketika trennya sudah berganti ya menjadi seperti ini, maka ketika dia break high-nya ini, kita sebut adalah CHOCH atau change of character. Karakternya berubah dari yang downtrend menjadi uptrend. Kemudian ya, dia harus membentuk ya high atau kita sebut aja new high karena high-nya ini adalah high yang baru, kemudian dia membentuk new low. Dia membentuk new low
Karena low-nya ini baru dan low-nya itu tidak ya, tidak lebih kurang daripada low yang ini. Kemudian dia bentuk high yang baru lagi atau kita sebut higher high karena high-nya lebih tinggi dibanding high sebelumnya. Nah, seperti ini kita bisa konfirmasi bahwa saham ini itu terjadi pembalikan arah. Coba kita lihat ya, coba kita lihat ya, mungkin di saham yang ini Unilever ya, nah, Unilever, nah di sini. Nah, sini Unilever ya. Kita coding dulu. Maksudnya coding itu apa sih coach? Apakah IT? Bukan. Kita lihat dulu, kita meraba-raba dulu bagaimana trennya. Sini kita lihat sini, dia membentuk low, dia membentuk lower high, dia membentuk lower low kembali, dia membentuk lower high, membentuk lower low kembali, membentuk lower high, membentuk low, tapi low-nya tidak lebih dari low sebelumnya. Dia membentuk ya new high, membentuk new low, membentuk ya high yang baru. Nah, coba kita lihat dulu. Sini dia membentuk low, low, ya. Dia membentuk lower high, ya. Kemudian dia membentuk di sini lower low, ya. Dia membentuk lower high, kemudian lower low. Nah, tapi ketika di sini, ya, dia nggak bentuk lower low, ya. Tapi dia break of structure-nya, ya, atau COCH-nya di sini. Yes. Yep. Oper. Yes. Ini kemudian dia membentuk ya. Ya, sini new high ya, di sini new high-nya. New high kita lihat sini, new high. Yes. Kemudian dia membentuk new low, new low ya. Kemudian dia membentuk higher high ya. Dia membentuk ya higher low. Apakah patternnya semua seperti ini? Ya, beda-beda ya. Tergantung semakin kita sering mengasah ya, semakin kita lebih peka terhadap pergerakan harga sahamnya. Contoh lagi adalah saham Adaro Mineral. Ya, kita lihat Adaro Mineral ya. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Sini kita lihat ya, dia kita pakai ini pet ya. Dia membentuk low ya, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Tapi dia sudah break ya, di sini break structure-nya dia membentuk ya. Di sini dibentuk new high, new low ya, higher high, higher low ya, kemudian membentuk higher high kembali. Nah, di sini terjadi break of structure di mana? Di sini. Yes. Terus ada yang mungkin bertanya, bingung coach gimana nentuin break of structure-nya. Nah, kita bisa pakai line ini karena di Dow Theory itu dia memakai dari harga closing. Ya, harga closing seperti ini. Nah, harga closing seperti ini. Nah, jadi bisa kita adjust lagi. Nah, pas di sini ya. Jadi mungkin kalau Dow Theory untuk ya perubahan tren dia tidak ya memakai bayangan atau shadow-nya, tapi memakai harga closing-nya. Kita balik lagi, tapi karena mungkin harga lain seperti ini jarang dipakai ya. Jadi biasanya juga trader pakainya yang candle seperti ini. Seperti itu. Nah, kita balik lagi, kita coba. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu teliti ya, sini ya COCH atau change of character atau break structure ini kembali lagi ya terjadi di area ini. Di area ini terjadi break of structure BOS. Ya. Kemudian kita bisa coding lagi. Kemarin waktu itu kan ADMR pernah ya dia break of structure di sini. Ya mungkin kita coding lagi. Kita hapus dulu ya di sini. Ya di sini karena dia COCH ya. Di sini kita buat ya COCH. Kemudian dia juga break of structure di sini. Ya, break of structure.
Nah, kemudian, nah, ya, di sini dia BOS juga, break of structure juga. Nah, nah, di sini. Nah, oke, jadi dia terjadi terusan BOS, akhirnya dia mengalami fase uptrend. Jadi itu adalah ciri-ciri pembalikan arah. Tapi bagaimana entry-nya? Nanti kita lihat dulu di akhir ya. Kita selesaikan dulu materinya. Kita balik lagi ke PPT. Oke, balik lagi. Ya, apa itu COCH? Ini sudah tadi dijelaskan ya. Jadi kalau ya BOS itu melanjutkan tren, sedangkan CHOCH itu perubahan tren. Yang tadinya downtrend menjadi uptrend, ya. Kalau BOS dia melanjutkan tren. Misal trennya downtrend, berarti BOS-nya dia melanjutkan tren menjadi downtrend kembali. Kemudian, nah ini yang menarik ya. Di sini ada CHOCH downtrend atau dan juga ya CHOCH bullish. Ya, semisal marketnya tadinya uptrend, tiba-tiba downtrend, nah itu pasti terjadi CHOCH atau change of character. Dan sebaliknya, kalau misalnya sahamnya downtrend seperti tadi ya, DMR, terus dia mengalami COCH, maka dia akan ya berpotensi untuk menjadi uptrend. Apakah wajib untuk menjadi uptrend? Ya enggak juga. Bisa jadi dia kembali downtrend atau kembali sideways. Makanya perlu nantinya ada membentuk struktur market uptrend. Nah, di sini, nah biasanya ketika terjadi ya change of character, ya perubahan tren itu membentuk pattern Quasimodo. Ya mungkin Bapak Ibu, teman-teman mungkin masih bingung apa sih Quasimodo. Nah, tapi Quasimodo pattern adalah memang pola yang powerful ketika terjadi pembalikan arah, ya pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Nah, tapi kalau kita lihat ya, mungkin kita balik lagi ke ini ya, ke chart ya. Sini terlihat ya, kalau ya Quasimodo atau bisa kita singkat QM ya. QM itu seperti ini ya, naik, turun, naik, yes. Nah, ini kalau mungkin ya Bapak Ibu mengira ini mungkin, wah ini mah inverted head and shoulders gitu. Tapi beda ya. Jadi kalau ya inverted head and shoulder itu seperti ini ya, turun, 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 sip. Nah, apa yang membedakan ya? Yang membedakan adalah kalau inverted head shoulder itu tidak terjadi ya change of character di sini. Ya, dia terjadinya ya di area atas seperti ini dan sini. Tapi kalau Quasimodo ya atau QM dia langsung terjadi pembalikan arah seperti ini. Makanya Quasimodo ini lebih powerful ya dibandingkan ya inverted head and shoulder ya seperti itu. Oke, kita coba ya lihat di chart. Mungkin kita lihat di saham BRIS ya. Ya, saham BRIS ini tadi ya. Nah, ini kalau kita coding ya, kita coba lihat dulu. Ini BOS, kita hapus dulu, kita hapus dulu, kita hapus dulu. Nah, saham BRIS ini terjadi downtrend. Ya, downtrend habis ini. Kemudian dia ya terjadi pola pembalikan arah atau Quasimodo pattern. Sini, ya kita di sini dia bentuk yang low, high, low, high, low, ya, high yang baru, ya, bentuk ini, ya, kita lihat di sini, coba kita ganti lainnya, ya, sip, oke, ini terjadi BOS juga, Quasimodo pattern terdapat di sini juga, oke, nah kita balik lagi ke PPT, ya, mungkin masih banyak yang
kurang paham, nanti mungkin kalau misalnya nggak paham langsung tanya aja, nanti mungkin kita jelaskan. Nah, mungkin kita selesaikan dulu ya PPT-nya. Nah, quasi mode pattern. Lalu yang terakhir adalah kita belajar mengenai struktur internal dan eksternal pada struktur market saham. Mengapa penting? Ya, karena ketika kita melihat ya, melihat bahwa sahamnya downtrend nih. Nah, kita downtrend, ya, tapi ya secara garis besar sahamnya masih uptrend, masih ada potensi. Nah, di sini kita bisa melakukan entry nantinya. Nah, contohnya apa sih ya? Contohnya, nah kita balik lagi, nah, mungkin bacaan dulu ini ya. Eksternal merupakan tren besar dari suatu pergerakan saham, internal merupakan tren kecil dari suatu pergerakan saham, ya. BOS di internal belum tentu tren besarnya sudah berubah. Biasakan zoom out hingga mendapat satu eksternal dan satu internal. Mengapa penting? Nanti oke kita langsung aja ke chart ya. Nah, biasanya mungkin ya eh, Bapak Ibu biasanya disebutkan dengan ya tren major, tren besar atau tren minor atau tren kecil ya. Nah, kita lihat di sini ya misalnya di saham ADMR. Kita harus lihat dulu ya tren dari ADMR ini masih dalam tren apa ya. Kita lihat di sini tren eksternal ya. Tren eksternal adalah tren ya yang bisa kita lihat misalnya nih, kita seperti ini. Oh, ini trennya sideways coach karena dia seperti ini. Eh, ada lagi nggak yang bisa kita lihat? Nah, sepertinya ini kelihatan memang sideways ya. Tapi kalau misalnya kita zoom out lebih dalam, oh ini masih uptrend ternyata. Nah, berarti bisa kita coding atau bisa kita tentukan uptrendnya seperti ini. Ya. Jadi kita udah nemu nih struktur eksternal ya di saham ADMR ya. Kita lihat dulu struktur eksternal. Nah, struktur eksternal ya di saham ADMR itu adalah uptrend. Sedangkan struktur internalnya ini adalah sideways seperti ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu. Selanjutnya adalah kita menunggu ya saham ADMR untuk melakukan koreksi. Tadi kita sudah belajar ya mengenai ya pattern uptrend, dia bentuk high yang baru, bentuk lower high, bentuk higher high, bentuk lower high, higher high, bentuk lower high dan higher high. Lalu di mana kita harus entry, di mana harus kita take profit. Nah, kita harus ya membuat seperti ini ya, ini. Kita lihat dulu. Sep. Nah, kita panjangin. Sip. Kemudian ini mungkin saya hapus dulu ya. Kita buat seperti ini karena dia sudah membentuk seperti ini ya. Di sini ketika sahamnya koreksi ya, sebaiknya kita sebaiknya kita melihat bahwa saham ini dalam internal memang dia downtrend karena dia BOS ya, BOS di sini BOS ya. Kemudian di sini BOS. Tapi ingat BOS dalam struktur internal belum tentu tren besarnya atau struktur eksternalnya itu berubah ya. Makanya ketika di sini seharusnya kita melakukan entry di saham ADMR ya. Sini kita melakukan entry. Nah, ini biasanya entry-nya adalah sniper entry. Jadi ketika dia turun, kita lihat di sini memang ada support ya resist resist sebelumnya yang menjadi support, kita tembak di sini seperti sniper seperti itu. Kita beli, kemudian kita jual mendekati area resistnya. Nah, kemudian coba kita lihat saham yang lain ya, saham ya, misalnya BRIS ya. Ya, kita juga sini mungkin kita hapus dulu. Nah, di sini ya kita lihat, di sini ya kita coding dulu. Oh, ini tuh lagi fase ranging atau fase sideways.
terjadi terus kemudian dia terjadi BOS ya di sini BOS-nya, break of structure. Nah, berarti berarti bridge ini sedang dalam fase uptrend selanjutnya. Nah, di sini bisa kita seperti ini, terus kita buat, ya, kita sebut sebagai trend uptrend. Kalau misalnya, ya misalnya, oh, kapan dia terjadi downtrend coach? Nah, terjadi downtrend adalah ketika, sebenarnya ini bisa kita buat seperti ini ya, ketika, ya misalnya ya nih, ketika sahamnya itu ya gagal untuk membuat BOS yang baru di sini, dia gagal, dia seperti ini, kemudian dia turun, ya, BOS, break of structure. Jadi konfirmasi bahwa sahamnya itu terjadi pembalikan arah. Pertama adalah satu, melewati ya uptrend atau break uptrend, atau ya kalau misalnya sahamnya down, mau dari downtrend ke uptrend, ya break downtrend line, downtrend line, ya. Yang kedua, ya, membentuk CHOCH atau change of character. Nah, kalau dua ini ya terkonfirmasi, maka saham itu akan terjadi pembalikan arah dari misalnya uptrend menjadi downtrend atau menjadi dari downtrend menjadi uptrend seperti itu. Nah, contohnya ya, misalnya kita ambil berisi saja ini ya, kita coba dari awal ya mungkin ya. Nah, ini deh. Ya, break dari ya change of character ya. Sini ya break. Nah, di sini struktur internalnya. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau kita melihat struktur eksternal, dia memang masih dalam fase sideways. Nah, di internalnya dia telah break dari downtrend menjadi uptrend. Nah, di sini adalah konfirmasi kita bisa masuk ketika ya dia akan membentuk high, sorry, membentuk high, kemudian dia membentuk higher low. Nah, di sini nanti ketika dia ya terjadi break of structure kembali di sini. Itu. Nah, oke. Ya, kita balik lagi ke PPT. Nah, terus gimana prakteknya? Prakteknya teman-teman bisa pakai replay candle. Nah, maksudnya apa replay candle? Nah, di sini kita pakai trading view ya. Di replay candle kita bisa misalnya di saham yang volatil misalnya BBCA. Nah, BBCA misalnya. Kita hapus dulu ininya, modelnya. Ya, di BBCA ini kita bisa pakai fitur yang ini di atas ya, replay. Kita bisa begini seperti ini. Nah, Bapak Ibu mulai mengcoding ya. Di sini ya struktur internalnya seperti apa? Oh, struktur internalnya ini masih dalam fase uptrend. Nah, fase uptrend ya. Kemudian di mana kita bisa entry? Ketika dia mendekati low di sini, ya dia mendekati low di sini atau bentuk ya, bentuk higher low. Jadi tidak perlu buru-buru ya beli BCA ketika wow BCA naik terus naik terus naik terus. Coach, Tunggu dulu. screen-nya masih di PPT, Coach. Oh, BPT ya, sorry sorry sorry. Nah, di sini ya, kelihatan ya, sorry sorry sorry. Nah, ini BBCA. Nah, di sini ada sorry mungkin diulang ya. Ini ada fitur namanya replay candle di sini ya, replay candle. Kemudian nah, kita belajar ya untuk mereplaynya mungkin diulang dulu ya. Nah, di sini. Nah, kita misalnya replay candle seperti ini, pencet yang di atas, pencet yang di sini, kita ubah seperti ini ya. Nah, kita ubah seperti ini. Kita lihat di sini. Oh, BBCA ini masih uptrend ya. BBCA masih uptrend. Nah, terus kita lihat
struktur ini kita lihat di sini, ini struktur eksternalnya ya. Struktur eksternalnya masih uptrend. Nah, kita cek dulu di mana struktur internal yang kira-kira bisa kita melakukan ya pembelian. Nah, ya, bisa di sini, ya, bisa di sini. Nah, kemudian ya, kita tunggu dulu karena dia sudah ini kita lihat di sini kan. Dia seperti Quasimodo di sini ya. Dia bentuk low, lower high, lower low, lower high, lower low, break ya, bentuk lower high, bentuk higher low, bentuk ya higher low di sini high high, di sini higher low ya. Ada kemungkinan dia akan seperti ini ya. Tapi ya ada kemungkinan juga seperti ini. Maka kita bisa ya bisa speculative buy dia mendekati harga di harga 7.125 hingga 7.275. Dan harga sahamnya kita bisa lihat dia akan bergerak seperti ini kalau misalnya kita menggunakan fitur ya. Nah, di sini terjadi pembelian replay candle seperti ini kita biasanya belajar seperti itu. Nah, lalu ya area buy-nya ini ditarik dari mana? Dari harga resistnya ini. Ya, karena dia terus-terusan di harga ini kelihatan dari sini adalah ya resist yang sekarang menjadi area support. Di sini kita bisa melakukan pembelian seperti itu. Nah, terjadi lagi dia kena lagi di harga ini ya seperti itu. Ya, oke. Itu reply candle ini pakainya pakai trading view ya. Ini gratis tinggal login aja nanti mungkin belajarnya pakai reply candle karena kalau pakai market yang beneran ya itu terlalu lama. Reviewnya juga terlalu lama karena day trade ya. Mungkin hari ini beli, kita lihat pergerakannya, wah pergerakannya baru kayak gini BBCA lama gitu. Bisa pakai replay candle. Karena replay candle itu bisa misal kita replay dari tahun 2018 kita replay, kita replay seperti ini, itu bisa seperti itu. Nah, itu kita balik lagi ke PPT. Oke. Nah, oke. Terima kasih ya, mungkin itu terkait ya market structure mungkin lebih ribet ya karena terlihat ribet karena memang kita bedah satu-satu market internal, market eksternal, BOS, change of character, habis itu higher high, higher low, lower high. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan praktek, ketika menemukan saham yang masih uptrend, kita bisa watchlist saham itu sampai dia mendekati area ya area entry kita. Jadi kita nggak buru-buru yang melihat misalnya oh saham BBC hari ini belum naik tinggi, misalnya BBNI naik tinggi, BBT naik tinggi ya. Ketika koreksi kita malah senang. Di mana area entry kita nih? Ketika orang-orang cut loss kita entry seperti itu. Jadi ini yang membuat ketika Bapak Ibu misalnya mau swing ya, swing 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu cocok untuk gaya seperti ini melihat ya di mana kira-kira entry-nya di mana dia sampai koreksinya. Itu bisa kita ya menjadi eh, melihat gitu, melihat di mana titik entry yang baik di saham tersebut. Dan tentunya ya menjadi catatan adalah kita entry di saham ya sideways atau uptrend. Ya karena sideways bukan berarti jelek ya. Kita bisa memanfaatkan buy on weakness ya. Dan uptrend tentunya kita ya memanfaatkan ketika saham tersebut melakukan koreksi. Ketika koreksi kita malah senang gitu. Ah, saham ini uptrend, koreksi. Titik entry-nya di mana? Titik entry-nya adalah titik ya di mana tadinya saham itu menjadi support di supportnya. Nanti mungkin Bapak Ibu silahkan bertanya atau mungkin mau cari pandangan kira-kira saham ini gimana coach gitu. Silahkan. Oke, Coach. Luar biasa banget, Coach. Ini kebetulan udah ada yang nanya nih, Coach. Dari Cahaya, apakah ada bos yang tidak change of structure? Oke, Coach. Belum di on, masih Oke. di mute? Oh Oke, ya, ya udah. oke sudah. Oke, apakah ada BOS yang tidak change of character? Ya, kita coba cari dulu. Nah, ini change of character. Bentar. Karena memang pola tersebut ya itu sering dijumpai di ya, misalnya kita coba apa ya?
Oh, ini lever namanya. Karena ingatnya lever nih. Nah, karena pola tersebut itu powerful. Nah, ntar kita cari dulu. Nah, ini dia nih. Ya, kita hapus dulu gambarnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, misalnya kita lihat seperti ini ya. Lihat seperti ini. Yes. Oke. Oke, kemudian dia sama gerak. Yes. Nah, di sini kan kita lihat, oh ini mungkin digedein ya. Bentar. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini udah change of character nih. Di sini nih, udah change of character. Nah, wah ini berarti mau uptrend nih. Nah, belum tentu. Karena tadi kita balik lagi ya. Ya, pergantian pergantian tren terjadi karena dua hal. Satu, breakdown trend line. Dua, terjadi CHOCH. Kalau satu saja, ya, berarti dia belum confirm sahamnya untuk eh, perubahan karakter ini. Karena kita lihat sini, kita tarik, ya, dia belum belum break dari ya down trend line-nya seperti ini. Baru satu yang baru ya satu yang checklist. Sedangkan kalau satu yang checklist berarti itu belum confirm. Maka dia harus dua-duanya confirm untuk dia melakukan ya pembalikan arah atau pola pembalikan arah atau reversal. Nah, makanya ya ini gagal di sini. Nah, kalau kayak gini, apakah ya kalau misalnya seperti ini, kalau ya misalnya kita di sini dia penurunan, 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 kenaikan, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, ini malah dia polanya pembalikan arahnya itu lemah. Seperti di Unilever seperti ini. Yang bagus adalah pola pembalikan arahnya seperti ini. Turun, 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 naik, turun. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini. Di mana kita entry adalah di area ini. Nah, area ini nih. Nah, kalau seperti ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Lebih mirip mana? Yang ini lebih mirip yang ini atau ini lebih mirip yang ini? Ya, lebih mirip yang kanan ya. Kalau yang lebih mirip yang kanan artinya membalikan arahnya itu lemah. Nah, kita balik lagi ke candle, kita replay lagi. Nah, di sini kan sudah terjadi dia BOS ke bawah. Ya BOS ke bawah. Nah, artinya dia kembali downtrend lagi. Ketika udah begini, ya kita nggak bisa denial. Wah ini mah bentar lagi juga naik. Nah, tapi secara struktur market ini sudah tidak bagus. Nah, ini BOS kembali. Seperti ini, buang sahamnya. Udah nggak ada toleransi. Gitu. Jadi itu semoga menjawab apakah ada BOS ya. Yang tadi pertanyaan dari oh, siapa tadi? Oh ya itulah pokoknya. Oke, thank you Coach. Ini ada lagi yang bertanya mengenai saham Unilever. Nah, ini kebetulan pas juga lagi bahas Unilever ya. Kalau kayak seperti ini nih lebih baik wait and see atau lebih baik cut loss ya? Sekarang sih Nah, emang keadaannya lagi down ya kita kita ini dulu ya. Kita ini. coding ya kita coding dulu saham Unilever. Saham Unilever ini ya sejak ya kita seperti ini. Ntar kita coding dulu ya. Oh, kok nggak bisa di ini ya. Remove drawing. Nah, seperti ini. Ya, di sini memang terjadi sideways. Kemudian di sini ya dia melakukan ya change of character. Saat di sini sudah berapa kali dia akhirnya jebol ke bawah. Kemudian dia jebol kembali ya change of character. Sorry COCH BOS sorry BOS.
kemudian dia BOS kembali, kemudian dia BOS kembali. Kalau seperti ini, maka marketnya Unilever itu downtrend. Nah, downtrend ya, jadi saham Unilever sama sekali nggak menarik. Memang sebelumnya ya di minggu lalu ya sempat juga saya kirim di grup investor inkubator di WhatsApp. Unilever menarik ya kalau kita membeli ya di harga ya 28.20 dan kita harap hati-hati ketika dia mendekati 29.30. Kenapa alasannya seperti itu? Kita tarik ya sahamnya ke belakang. Kita coba pakai bulanan ya karena jauh. Nah, di sini adalah alasannya. Yes. Sahamnya itu mendekati area support di tahun 2011. Maka ya pasti banyak orang yang spekulatif buying di area sini, di bawah sini untuk ya pullback saja. Kemarin cukup pullbacknya 5% di saham lever ketika dia downtrend. Jadi memang kalau downtrend ya memang kalau misalnya baru pemula gitu-gitu ya memang harusnya tidak bermain di saham yang downtrend seperti ini. Tapi masih ada kesempatan. Kalau sudah break ya seperti ini ya sudah nggak bagus. Ini kan BOS juga ke bawah dia. Sini nih BOS ke bawah. Maka saham lever itu kurang bagus ya. Sampai kalau semisal saham lever misalnya dia turun ya, dia membentuk H, dia membentuk lower high, bentuk lower low, lower low ya. Kalau saham lever bisa full sampai sini, kemudian dia kembali ke sini, ini baru saham lever menarik untuk kita beli saham lever di sekitaran harga ini. Tapi kalau tidak bisa, malah Unilever turun kembali. Kalau sampai sini aja naiknya, kemudian dia turun lagi. Ya, ini Unilever kurang bagus. Itu. Di saat ini Unilever sebaiknya hindari. Kalau misalnya, apakah sebaiknya wait and see atau beli cicil? Wait and see dulu. Ya, jangan buru-buru. Ya, beli ketika dia sudah ya change of karakter, terjadi change of karakter, lalu dia koreksi lagi. Karena saham ya sahamnya naik pasti akan turun ya atau kita bilang sahamnya naik akan turun tapi saham yang turun belum tentu akan naik ya semua saham yang naik pasti akan turun dan tidak semua saham yang turun akan naik jadi kita tunggu dulu sahamnya naik dulu kemudian dia koreksi koreksi inilah adalah menjadi titik entry kita ya karena syaratnya ini sudah terpenuhi kalau seperti ini kita lihat dia sudah break dari downtrend line-nya membentuk change of character kemudian dia koreksi, koreksi inilah menjadi titik entry kita. Seperti itu. Oke, Coach. Thank you, Coach. Semoga menjawab ya, Cipin ya. Lalu ada yang nanya lagi dari Saiful Asis. Kalau pattern research-nya head and shoulder kan ada neckline-nya. Kalau pattern-nya QM apa nih ya? Ada Oke, neckline-nya juga nggak, Coach? oke, Quasimodo ya. Jadi kalau misalnya Oke. eh, reverse ya, reverse misalnya salah ya. Kalau head and shoulder ya, yang seperti ini. Sebentar ya, digambarin dulu. Set, set, naik, nah, turun, naik, nah, turun. Nah, ini kan disebut neckline ya di sini. Sebentar, sini, sini head ya. Head, ya. Tapi kalau QM dia seperti ini. Head, set, set. Nah, Nah, bedanya apa ya? Kalau QM ya, dia memang bentuk seperti ini juga, tapi bedanya adalah di sini. Nah, biasanya memang seperti ini memang biasanya terjadi ya atau biasanya dipakai di forex ya, dengan dia melakukan short sell di area ya, di area sini short sell. Karena setelah terjadi QM ya, maka besar kemungkinan dia akan turun. Ya, kalau di forex bisa short sell ya, tapi kalau di market Indo tidak bisa. Jadi untuk
Kalau misalnya deadline-nya juga coach ada, cuman dia bedanya seperti ini aja, seperti itu. Lebih powerful karena jadi kalau misalnya seperti ini, jadi kita logikakan ya, misalnya eh, di seperti ini marketnya, kemudian turun, 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 naik, turun, ya. Logikanya adalah seperti ini. Ketika dia change of karakter seperti ini, that's, nggak bisa ketik. Nah, change of karakter seperti ini, ya. Sahamnya kan dia membentuk high yang baru di sini ya. Untuk high yang baru atau kita sebut new high, new high. Nah, kemudian dia membentuk new low, new low. Maka kalau di sini, kalau dia seperti ini, ya, dia tidak break ya, dia tidak change of karakter atau change of karakternya itu lemah. Makanya kalau seperti ini dia kuat. Logikanya adalah ketika ya big money ya melakukan pembelian banyak, kemudian ya melakukan ya upside harga seperti ini, kemudian dia menurunkan, maka dia bilang seperti tunggu dulu, jangan naik dulu, barangnya belum full nih, koreksi dulu, fullin barang baru naik lagi. Makanya seperti tadi case-nya ADMR, BRIS ya, ketika dia bentuk new high, sahamnya nggak langsung langsung bentuk high 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 high, tapi koreksi terlebih dahulu, dia membeli barang dulu. Makanya kita harus padukan sama materi yang sebelumnya terkait akumulasi dan distribusi. Ya, ketika ya dia di sini, apakah terjadi akumulasi? Nah, kalau terjadi akumulasi, maka besar kemungkinan kita bisa mengkonfirmasi dengan akumulasi dan distribusi bahwa ya big money-nya itu melakukan pembelian lagi kembali di harga ini. Seperti itu. Ya, semoga menjawab. Jadi tentunya kalau teknikal kita harus tetap melogikakan menggunakan analisa ya, yang kemarin kita bareng-bareng belajar ya terkait big money, smart money. Kita logikakan kenapa dia koreksi ya, kenapa tidak terus-terusan hike 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 hike, karena tentunya dia perlu apresiasi market ya. Atau ya misalnya nih saya big money gitu, beli saham BRIS ya, kita coba di sini BRIS ya, BRIS, ya BRIS. Kenapa harga BRIS itu nggak langsung dia naik seperti ini ya, naik 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 naik, nah seperti ini. Kenapa? Karena ketika naik-naik seperti ini ya kebanyakan itu ya langsung takut ya. Dan kalau seperti ini kita misalnya kita beli di sini ya, ya karena berhentinya di sini. Aduh. Nah, di sini misalnya saya punya dana 50 miliar ya. Ketika di sini 50 miliarnya belum habis. Dana 50 miliar. Sini baru kepake 30 miliar, 30 M buat beli saham BRIS untuk nahan selling powernya. Karena ya downtrend itu artinya selling powernya lebih besar dibandingkan buying powernya. Kemudian dinaikkan harga sahamnya. Misalnya di sini average saya adalah ya 1.500. Average-nya 500. Baru masuk 30 miliar. Kemudian dia naikin ya. Dia turun, dia naikin ini untuk high yang baru. Dia koreksi kembali. Kalau koreksi seperti ini, misalnya teman-teman yang beli ya, misalnya teman-teman nggak sengaja ikut gitu. Oh, beli di 1.500 karena oh ini kan cicil beli ya. Habis itu di sini naik ya, cuan misalnya cuan berapa persen sini dari 1.500 ya, cuan 15%, sudah cuan 15%, nah, 15%. Ketika turun seperti ini teman-teman takut gak kayak waduh udah 15% nih, jual nggak ya, jual nggak ya, ah jual deh 15% lumayan gitu. Nah di sini big money-nya bekerja
dia membeli kembali harga sahamnya, misalnya 20 miliar tadi kan 30 miliar ya baru pakai, beli 20 miliar. Karena dia beranggapan, tunggu dulu, jangan naik dulu. Ini duitnya masih ada nih buat beli barang. Akumulasi dulu deh, diakumulasi di sini. Dan terlihat dia tidak membentuk ya break of structure di bawah sini. Artinya saham ini ya, sorry BOS, break of structure di sini. Tidak terjadi. Makanya ini harus kita padukan dengan analisa ya big money yang kemarin kita ajarkan. Di sini ya 50 miliar sudah terjadi, market naik ya, retail wah ini naik naik naik, nggak berani karena naiknya terus-terusan. Beli di sini, cut loss ya, cut loss lagi di sini. Ini mah mau mau downtrend nih. Tapi syarat downtrendnya belum terpenuhi. Yang tadinya kita belajar ya, syarat downtrend adalah dia melakukan BOS ya, sorry BOS di sini, dan trennya harus jebol. Adakah syarat yang terpenuhi? Tidak ada. Maka saham BRIS masih cukup ya, bisa kita katakan kuat untuk uptrend. Nah, kalau misalnya kita beli di sini ya, kita beli di sini ya ketika sahamnya merah seperti ini, wah udah 0,8% lumayan nih jual. Tapi di sini big money beli lagi ya. Dan akhirnya seperti saham seperti BRIS yang kemarin ini ya, seperti ini dia akan distribusi di area atas. Seperti area atas. Ini waktu merger kemarin ya, merger kemarin. Karena kenapa? Market optimis, retail optimis. Ketika retail optimis, ya, ketika banyak orang yang FOMO, wah ini beli 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 beli, beli. Disitulah ya big money ya enak untuk menjual sahamnya, untuk mendistribusikan sahamnya. Dan kita lihat ya syarat untuk dia berubah jadi uptrend menjadi downtrend terpenuhi. Ya, kita di sini kita coding kembali ya, trennya ya, trennya sudah jebol. Satu, kalau kita lihat juga ya sudah membentuk ya change of character di sini. Maka ya wajib kalau seperti ini kita buang. Ya, seperti itu. Oke, Coach. Thank you, Coach. Penjelasannya luar biasa banget. Sampai saya menyimak, menyimak banget ini. Coach, ini ada Oke. pertanyaan lagi nih, Coach. Dari Edi Kimbi, minta dibahas mengenai saham ASI dan ARTO. Oke, saham ASI dan ARTO ya. Pertama, seperti awal tadi ya, saham ASI dan ARTO kita coding terlebih dahulu. Ya. Saham ASI ya kita lihat struktur eksternal ya. Ini masih dalam struktur, wah udah ke gambar aja. Kita hapus dulu deh. Ya ini nggak apa deh kita pakai ini udah ke gambar ya. Nah di sini sudah ke gambar ya. Nah, mungkin di clearin dulu ya. Nah di sini ASI ya. Ini struktur eksternal ya. Ini sudah ini downtrend struktur eksternal ya. Downtrend, dihapus dulu. Nah, dihapus dulu. Kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Nah, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Nah, struktur eksternal ya, ini kerja masih downtrend ya, struktur eksternalnya. Terus kita lihat juga strukturnya gimana. Ini ya BOS di sini ya, break of structure ya. Di sini break of structure. Di sini break of structure. Nah, tapi di sini belum break of structure ya. Kalau ya saham ASI ingin kembali naik, tentunya dia harus ya, nah di sini kembali ke sini ya, dan dari sini. Nah, di sini dua hal tadi ciri-cirinya ya, dia harus change of karakter terlebih dahulu di sini. Nah tuh, change of karakter.
ya, dan dia harus membentuk high seperti ini, lalu membentuk koreksi. Nah, setelah itu, kalau dia kembali uptrend, ya dia akan membentuk seperti ini, ya, bentuk new, ya, high high yang baru, kemudian higher low dan higher high. Tapi apakah saat ini terjadi? Belum. Jadi kita wait and see dulu di saham ASI. Ya, ini adalah kalau ya simulasi kalau misal saham ASI mau ya reversal atau membalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Tapi saat ini belum terjadi. Ya, kita tunggu dulu apakah dia melakukan BOS ke bawah atau change of character. Seperti itu. Karena kita ya sebagai trader itu bukan memprediksi tapi bereaksi. Terjadi dulu ya, terjadi dulu change of character, breakdown trend, baru kita bisa melakukan action. Bukan wah ini kayaknya yang coach gambar kayaknya bener deh gitu. Oke, beli di sini aja deh. Belum tentu saat ini akan change of character, bisa jadi dia BOS ke bawah ya. Jadi kita itu ya bereaksi bukan memprediksi. Ya, ini adalah simulasinya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian di saham Arto ya, Arto. Oke, ini Arto yang punya kenangan buruk ya di Arto. Oke, Arto. Nah, di sini ya kita coding dulu ya. Sini dia downtrend ya. Ya, seperti yang tadi ya. Dia change of character. Ya, sini kita lihat. Nah, kalau mau gampang giniin aja change of karakternya. Nah, kita bisa lihat sini. Oh, sini ada change of character. Yes. Tapi ini langsung langsung ini coach ya. Ada yang langsung, ada yang enggak. Ya, sini langsung ya. Kemudian dia BOS ya. Sini kita lihat sini dia BOS. Mana sih? Nah, ya di sini BOS ya. Kemudian di sini BOS lagi di atas ini ya. Kemudian di sini BOS lagi. Kemudian tapi di sini dia tidak BOS ya. Tidak ada BOS yang signifikan. Artinya apa? Trennya mulai melemah di saham Arto. Kita balik lagi ke candle ya. Nah, dan kita melihat di sini saham Arto itu ya, ini tren ya, tren eksternalnya, kemudian dia uptrend, kemudian dia tidak membentuk BOS yang baru. Artinya bisa katakan saham Arto ini di fase ranging. Nah, menarik adalah ya, kita balik lagi ke ini. Nah, ternyata saham Arto ya, itu dia BOS ke bawah ya, BOS ke bawah, sorry BOS, change of character. Nah, artinya apa? Saham Arto ya mulai ya dia downtrend seperti itu. Untuk ya bagaimana pandangan terkait saham ASI dan saham Arto. Oke, Oke, Coach. Thank you, Coach. Lanjut pertanyaan untuk berikutnya. Ini kok ini sudah ya, kok udah terjawab ya kok mengenai ASI dan ARTO ya. ya, Kemudian dari cahaya, akumulasi yang bagus saat pullback atau koreksi ya, Kak? oke. Jadi pullback ya sama koreksi itu berbeda ya. Kalau misalnya pullback dia seperti ini ya. Nah, pullback, pull ya ditarik kembali. Ya, kayak misalkan saham Unilever ya, Unilever kemarin ya. Nah, ini adalah pullback di sini nih. Ini adalah pullback yang hijau ini pullback. Makanya di grup investor inkubator kita bilangnya bukan koreksi tapi pullback seperti ini. Bagusnya pullback atau koreksi? Sebaiknya koreksi. Kenapa koreksi? Ya, seperti misalnya saham BRIS. Nah, saham BRIS ya, ini bukan namanya bukan pullback tapi koreksi. Makanya akumulasi yang baik adalah akumulasi ketika dia koreksi. Nah, kita bisa kita
Pertama kita coding dulu tentunya ya. Saham ini, oh di sini dia sudah terjadi change of character. Ya, sini, sorry, di sini kita lihat di sini. Nah, ya terjadi COCH, CHOCH di sini. Ads kita jadi ini downtrend line ya, ya ini terbreak ya. Kemudian dia naik, kemudian dia koreksi. Nah, di koreksi ini adalah kita lihat dulu ada akumulasi atau tidak di sini. Ya, kalau memang ada akumulasi, ya seperti yang kemarin minggu lalu, beberapa minggu lalu kita sempat ajarkan yang terkait bagaimana melihat akumulasi dan distribusi. Kalau di sini ada akumulasi, berarti kita lebih ya confirm terkait saham ini akan naik atau turun ya di area ini. Ya, jadi kalau misalnya belum tahu mengenai akumulasi dan distribusi, ya bisa tonton terkait record ya terkait pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang bagus apakah akumulasi saat pullback atau koreksi, yaitu saat koreksi. Karena di saat koreksi ya itu adalah waktu kita ya entry dengan ya risk yang terukur seperti itu. Oke, Coach. Thank you, Coach. Ini sebelumnya juga ada yang bahas nih, Coach. Masih di bridge ya, Coach ya. Oke, Apakah lebih baik di keep dulu jika mau jual, kalau mau jual best di harga berapa ya, Coach? Ya, ini kebetulan lagi up oke. nih. Oh ya, pas ya berarti. Nah, kita lihat dulu ya saham BRIS ya. Apakah lebih baik di keep dulu atau kalau jika mau jual di base di berapa ya? Sebaiknya kita keep dulu. Nah, kenapa? Kita coba ini ya. Ini kita tandain dulu ya. Tandain dulu. Kenapa alasannya? Sebentar. Nah, ini kemudian height-nya ada lagi height-nya. Nah, kita sini dulu deh. Nah, base-nya apakah keep dulu? Sebaiknya keep dulu. Kenapa alasannya? Karena dia struktur ya, strukturnya belum berganti. Masih uptrend ya. Kita kita lihat coding dulu ya. Sini ya. Di sini masih uptrend ya. Kita lihat dulu strukturnya ya, masih uptrend ya. Kemudian dia tidak break dari kita di sini dari sini di sini ya. Sini tidak break dari BOS-nya ya. Tidak break dari BOS-nya ya. Tidak break dari BOS-nya. Ya. Kalau tidak break ya buat apa dijual? Keep hold saja sampai dia memang break dan dia confirm ya trennya itu ke bawah atau sudah break dari ya sudah break dari area sorry, nggak bisa ya. Nah, nah, dia break misalnya di sini, dia break biasa break ya, dan di sini dan di sini. Nah, di sini ada confirm harga sahamnya ya ke downtrend karena dia tidak membentuk ya BOS ke atas ya, dia tidak bisa membentuk BOS ke atas seperti ini ya. Dan harga sahamnya ini malah break dari uptrend line-nya. Seperti itu. Dia BOS, sorry bukan BOS, change of character ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, Coach. Berarti sementara di keep dulu ya. Ya, sementara di keep dulu Semoga untuk risk. terjawab ya, Agus Wijaya ya. Terus ini juga ada bahas lagi nih, Coach, mengenai Arto, Coach. Kalau Ya, ya, ya. Arto breaking down internal tapi belum breakout eksternal. Oke, jadi seperti ini untuk tren ya. Oh, sorry, struktur ya. Struktur eksternal dan internal. Ya. Jadi memang struktur eksternal ya. Kita lihat apakah tadi struktur internal breakdown struktur internal tapi belum breakdown struktur eksternal. Ya. Jadi struktur internal dan struktur eksternal ya kita perlu seperti ini. Nah, nah seperti ini. Kita melihat struktur internal dari Arto adalah struktur downtrend. Ya, struktur eksternal ya adalah ya struktur ranging. Eksternalnya ranging seperti ini. Internalnya downtrend. Ya. Jadi kalau kita bilang ya
Arto ini break dari struktur eksternal yang sideways, sedangkan struktur internal ya, ini mungkin kita ini aja ya, struktur internal ya adalah downtrend seperti ini. Apakah yang ini bisa kita sebut sebagai struktur eksternal? Ya ini struktur eksternal yang lalu, yang sudah lalu. Kenapa nggak ngambil yang ini? Karena kalau kita ambil, kita zoom out seperti ini, kita malah bingung. Malah ini jadi kita bingung ya, kita malah nggak bisa ngambil posisi. Karena terlalu jauh kita mengambil struktur eksternalnya. Jadi cukup ya zoom out sehingga kita menemukan satu eksternal dan satu internal. Nah ini kan kalau gini kan internalnya sini uptrend ya, internalnya ini uptrend ya. Tapi struktur eksternal ya ini dia sideways seperti itu. Jadi kita zoom out sampai ketemu ya satu eksternal satu internal itu cukup. Nggak perlu kita zoom out sampai lama gini. Karena kalau seperti ini kita malah bingung dan itu tidak membantu tradingnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Sama-sama. Oke, Oke, Coach, thank you banget ya, Coach ya. Berarti sebenarnya Arto nih kalau ditunggu masih bisa lah ya, Coach ya. Kalau untuk jangka Untuk Arto panjang ya. karena udah change of character ya, Oh, dia sebaiknya sudah hindari berubah dulu ya. ya si trennya sudah berubah. Jadi kalau terlebih ya kalau misalnya dia dia koreksi sini kan ya, dia pullback sampai sini tapi nggak kuat ya, dia nggak kuat sampai sini ya, terus dia tidak membentuk seperti ini ya. Terus ini nggak bertahan seperti ini, malah seperti ini lagi. Artinya dia memang udah downtrend seperti itu. Oh, Beda oke, cerita, artinya ya, sudah beda cerita berakhir lah kalau ya. ya betul beda cerita kalau misal dia seperti ini, kemudian dia seperti ini dan seperti ini. Nah ini kan kita bisa lihat di sini ya di struktur internal ya dia BO ya COCH, CH. Nah ini setelah change of character dia bentuk high, new high, new low, higher high ya. Bisa dia kurva seperti yang ditampilkan bisa diakses di aplikasi HP bisa tinggal download aja ya di Surya Fajar Sekuritas juga ada seperti ini ya jadi tinggal eh, download saja. Oke, Coach. Coach ini juga ada yang nanya, Coach minta tolong dibahas mengenai saham AMMN. Oh aman ya, aman, oke, aman mineral. Iya, saham aman mineralnya ini udah kelihatan ininya. Nah ini dia nih, saham aman memang. Coba kita coding dulu ya, kita hapus dulu ya saham aman. Dia membentuk ini high-nya panjang ya ternyata ya. High, lower high, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah di sini pertama ya kita lihat juga sini untuk BOS, BOS structure. Di sini BOS. Di sini apakah terjadi BOS? Belum. Artinya saham aman nah saat ini ya, ya ini ada kemungkinan saham aman akan dia membentuk fase sideways jika ini dia tidak terjadi BOS. Maka dia akan seperti ini. Ya, dia akan kembali seperti ini. Ntar, let's- Nah, kalau misalnya saham aman ini tidak berhasil BOS, maka ini adalah indikasi bahwa pelemahan trennya sudah terjadi. Tren uptrendnya sudah melemah. Seperti itu. Contohnya seperti ya, misalnya nih, kita lihat seperti ini, misalnya saham Cepin, saham Cepin. Nah, sudah digambar eksternal ya, ya.
Eksternalnya adalah dia terjadi, kita gambar dulu eksternalnya. Oh, mau gambar. Nah, eksternalnya di sini kita lihat bahwa ya struktur eksternalnya adalah struktur sideways. Nah, di sini internalnya downtrend ya. Di internal downtrend kita lihat terdapat change of character ya di sini. Nah, seperti ini. Set, dia bentuk no high. Lalu di mana kita bisa membeli saham Cepin ya di area ini. Nah, kalau seperti aman tadi kan udah di atas ya. Habis itu dia bentuk ya low yang baru, kemudian dia belum bisa membentuk ya BOS atau bentuk higher high yang baru, maka aman ya kita bisa sebut aman ya di fase sideways sampai dia bisa break of structure kembali di high-nya, di high-nya yang ini. Kalau belum bisa, maka ada indikasi bahwa saham mineral ini akan melakukan fase sideways karena trennya sudah melemah. Seperti itu. Nah, sama seperti saham NBMA. Dia turun dia turun ya new low ya. Ini di sini high-nya, sini low-nya, lower low, lower high, lower low ya. Dia BOS di sini, dia membentuk new high ya. Di sini membentuk new low ya. Nah, di sini kita bisa entry. Nah, ini sudah ditandain ya. Dan mungkin memang ada teman-teman yang diajak juga di saham BMA kita beli di 630 610. Ya, lumayan. Nah, walaupun secara indikasi ya saham MBMA eh, saham MBMA ini ya berpotensi untuk sideways karena dia membentuk ya equal low. Dia dia nggak break. Ya. Kalau misalnya break seharusnya seperti ini. Sebentar ya. Dia bentuk high sini. Nah, di sini harus BOS. Maka di sini saya katakan saham MBMA uptrend. Tapi saat ini MBMA belum bisa untuk uptrend, malah dia cenderung untuk sideways. Seperti itu. Jadi untuk aman mineral ada indikasi bahwa saham mineral akan sideways terlebih dahulu. Oke, semoga terjawab. Oke, Coach. Thank you banget, Coach. Wah, jadi secara nggak langsung ini banyak banget cara untuk melihat, membaca chartnya ya, nih, Coach ya. Ya, Tapi ini bisa nggak sih kita pakai kayak tadi kayak hanya support and resistance? Soalnya tadi saya lihat eksternal sama internal mirip-mirip kayak ya high apa high low, high ya, high ya. gitu ya. Ya. Cuman itu Jadi, hanya istilah lainnya gitu ya, Coach ya. hmm, hmm. Jadi kalau misalnya untuk trading ya, untuk melihat kalau misalnya kita mau trading swing ya, itu memang kita harus mengerti dari market structure-nya. Di market structure kita lihat dari view besarnya, ya misalnya di uptrend kita bisa melihat, oke ini uptrend, di mana titik bisa kita entry yang bagus. Oke, kita tarik struktur eksternalnya, oke struktur eksternalnya seperti ini. Ya, struktur internalnya misalnya lagi downtrend. Oh, kalau struktur internalnya downtrend, tapi eksternalnya masih uptrend, kita bisa aja cari titik entry-nya di bawah, mendekati area eksternalnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau day trade, ya itu cukup nih, misalnya pakai support resist, beli di support, ya sell on resist, atau beli di resist, jual di resist selanjutnya, itu nggak apa-apa, seperti itu. Oh, oke. Berarti market struktur ini bisa kita pakai lebih cocoknya tuh untuk swing trade ya, Coach ya. Ya, bisa misalnya tergantung time frame ya. Misalnya kalau time frame 15 menit bisa gitu. Tapi market structure untuk kita bisa melihat view yang lebih dalam lagi seperti itu. Karena kalau misalnya kita tahu nih saham uptrend, misalnya kita tahu saham Breeze uptrend, tapi kita nggak tahu titik entry-nya di mana gitu. Terus bagaimana kita menanggapi saham uptrend ini gitu. Nah, kalau misalnya belajar ini itu lebih enak lah, lebih nyaman gitu. Oh, ini saham uptrend kita tunggu deh koreksinya gitu. Oke, Coach, oke, Coach. Coach, ini betulan ada yang nanya nih, Coach, mengenai bahas saham yang lain nih, Coach. Gimana nih, Coach?
Oke, boleh Ada boleh yang mungkin. itu, ada pasca IPO Ali. Oke, boleh mungkin satu lagi ya mungkin ya, Ci. Oke, coach. Mau yang mana, coach? Yang Oke. Sido atau yang Ali, coach? Oh, dua-duanya nggak apa-apa deh. Sido deh. Sido. Sido ya. Ah, Sido. Aduh, ya Sido. Nah, ini adalah plan yang gagal ya. Karena kalau kita lihat kenapa gagal ya, di sini ya. Nah, ya kita view panjang kelihatan ya ini ya. Nah, eksternal ya, dia downtrend, kemudian dia ya, ya ring of structure seperti ini, dia high, kemudian dia untuk new high, new low ya, ternyata tetapi ternyata dia gagal untuk BOS kembali. Ya, di sini dia gagal BOS kembali ya. Sini dia gagal BOS. Ketika dia gagal BOS, maka ada dua indikasi ya, dia akan sideways atau dia kembali turun. Nah, di sini kemudian dia turun ya, kemudian dia kembali lagi ke sini, tapi kita lihat di sini ya, dia masih seperti ini, belum ya, belum koreksi. Malah kalau seperti ini sebaiknya kita nggak entry karena koreksinya belum kelihatan ya, beberapa hari ya, naik naik. Nah, ini koreksi tapi belum dia untuk konsolidasi. Yang malah seperti ini sepertinya kurang bagus. Kita tarik lagi di sini ya. Yang bagus adalah dia ya, dia naik, dia koreksi terlebih dahulu seperti ini, naik naik naik, tet, baru dia naik kembali. Nah, ini yang bagus. Jadi untuk saat ini sebaiknya tunggu koreksi dulu di saham Sido di harga 555 hingga 565 seperti itu. Kemudian di saham Ali ya. Ali kan ini saham dari Grup Bakri, Angkara Logistik Indonesia. Nah, gimana kita menanggapi saham Ali ya? Pertama, kemarin di pertemuan sebelumnya kita pernah mengajarkan terkait akumulasi dan distribusi. Nah, terkait akumulasi dan distribusi. Nah, saham Ali ya itu kalau teman-teman buka broker summary-nya memang terjadi akumulasi ya. Coba kita pakai time frame kecil ya. Memang saham yang baru IPO itu ya historic candle-nya masih sedikit dan juga masih volatil ya. Kita masih meraba-raba seperti apa pergerakannya. Nah, jadi untuk saham Ali ini cocok ya kalau misalnya teman-teman mau fast trade, tapi kalau saran ya, untuk saham Ali ya tunggu dulu ya, jangan terlalu buru-buru karena banyak sekali saham-saham seperti ini yang ketika sudah naik tinggi banyak retail yang FOMO akhirnya kena ya, seperti saham STRK ya. Nah, di sini ya duduk naik turun ya, ketika di sini psikologinya dimainin, cut loss, dinaikin lagi nyesel, beli lagi di sini, cut loss lagi di sini. Habis itu BSBK misalnya. Misalnya, nah, kita lihat chartnya. Ya, chartnya naik, 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 naik. Beli, yo, berharap naik terus. Berharap dapat bagger, dibanting. CL di sini, nyesel, naik, nyesel di sini. Beli lagi, berharap bakal naik lagi untuk nutupin loss ini. Gagal lagi, ya, naik lagi. Nyesel. Akhirnya apa? Ada yang mungkin ya kejebak di 50. Jadi untuk saham Ali, kita tunggu dulu. Karena saham baru IPO itu cocoknya ya, itu cocoknya emang eh, dibeli main cepat saja. Tapi kalau misal nggak bisa disiplin sebaiknya jangan, karena saham IPO ya seperti saham SRK BSBK banyak makan korban seperti itu. Kenapa? Belilah saham-saham misalnya ya second liner, first liner yang memang ya fundamentalnya terjamin, fundamentalnya bagus ya, juga sudah diseleksi, dan juga pergerakannya kita bisa melihat gitu. Terus akumulasi dan distribusinya kita lebih enak untuk geraknya karena tujuan kita sebenarnya ya itu agar aset kita bertumbuh ya, bukan tiba-tiba naik
hari ini naik, besok turun lagi, naik, lebih turun lagi seperti itu. Malah lebih enak kita pelan-pelan. Karena trading itu maraton bukan sprint ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Yang penting aset itu bertumbuh, kita konsistensi dulu. Konsisten dulu untuk profit seperti itu. Sip, oke Coach. Thank you banget Coach atas penjelasannya Coach. Semoga teman-teman terjawab ya Coach. Ya teman-teman ya, Koko dan Cici ya. Oke, dan juga berakhir juga untuk sesi pada malam hari ini. Namun, saya mau mengajak teman-teman untuk membuka camnya. Mari kita untuk melakukan foto bersama. Oke, yuk teman-teman, kita foto bersama. Mungkin untuk recordnya udah boleh di offin ya, Gibson. Oke, masih ada lagi kah yang akan mau buka kameranya? Oke, izin saya memfoto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you banget ya untuk sudah hadir dulu di acara webinar hari ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk mengisi form feedback yang sudah saya kirimkan di kolom chatnya ya. Dan terima kasih udah mengikuti sampai selesai. Recordnya boleh di offin. Untuk itu saya akhiri acara pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih dan selamat malam. Bye. Thank you, Coach. Thank Terima you, kasih. teman-teman. Terima kasih Cibena. Selamat malam semua. Masih kos, Mas. Terima